Jika itu tadi adalah perihal Martin Paes, beda ceritanya dengan 3 nama tadi, di mana Ole, Kevin, dan Tristan kabarnya udah masuk dalam tahap pendekatan 50%. Yang sudah masuk soal Kevin dan Ole, yang mana Pak Arya udah sedikit menjelaskan itu pada podcastnya bersama Bung Binder. Assalamualaikum, salam persaudaraan, salam olahraga, dan salam sepak bola tentunya. Kembali lagi berjumpa di channel ini bersama Bang Bahri. Nah oke, di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Timnas Indonesia. Yang mana yang kita akan bahas adalah tentang pemain keturunan Timnas Indonesia yang lagi diproses untuk segera dinaturalisasi, untuk dipersiapkan tentunya oleh Timnas Indonesia menjalani ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah tentu yang seperti kita tahu beberapa media bahwa pemain yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia itu ada Ole Roemeny, Kevin Dix, dan juga masalah tentang Martin Paes. Nah di video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi salah satu channel YouTube dari Gals yang judulnya Progress Kevin Dix dan juga Ole Roemeny ini sudah 50%. PSSI jawab teka-teki Martin Paes dan percaya saja kepada Erick Thohir. Nah itu adalah judul yang menghiasi dari channel dari Gals. Daripada kalian penasaran seperti apakah isi videonya, kita langsung saja reaksi videonya. Sampai saat ini tentu saja publik masih terus memantau gimana manuver PSSI yang katanya akan menambah kekuatan untuk bertarung di round 3. Dan melihat waktu yang terus berjalan, rasa-rasanya publik juga makin gak sabar kira-kira siapa gelombang pertama yang akan masuk. Nah sebelumnya mungkin udah di-spill ya sama Pak Sumarji kalau nama Kevin Dix dan Ole Roemeny termasuk dalam radar PSSI. Dan Ole Roemeny ya, untuk prosesnya itu loh jadi radar pemain karena Pak Arya Sinulinga sendiri mengatakan masih dalam pendekatan personal. Selain itu, publik juga sekarang malah ini yang kita tunggu-tunggu tentang progres Martin Paes yang belum juga kita dapat jawabannya. Info resmi dari CES sampai setidaknya bulan Oktober nggak ada jadwal terkait Martin Paes ini. Atas dasar itulah PSSI akhirnya memberikan sedikit pencerahan terkait situasi Martin Paes yang emang berbeda. Selain tentunya, PSSI juga meminta publik untuk percaya aja sama Pak Erick Thohir. Karena pastinya beliau akan melakukan segalanya demi membuat Timnas Indonesia jadi lebih kuat. Oke, kita percayakan ya kepada Bapak Erick Thohir bahwa proses dari Martin Paes ini akan segera dilalui dan tentunya Martin Paes akan bisa membela Timnas Indonesia. Kita percayakan ya kepada PSSI dan juga Ketua Umumnya Bapak Erick Thohir. Setelah mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik di ajang Indonesia Sport Entertainment Awards, kepada semuanya, Coach Shin mengatakan saat ditanya tentang harapannya untuk Timnas Indonesia, di mana ia berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan beliau secara tulus meminta doa dan dukungan dari semua masyarakat doakan ya Timnas Indonesia. Karena beliau pun sadar bisa lolos ke Piala Dunia. Sangat-sangat berat. Dan melihat ini dia lawan-lawan dari Indonesia. Ada Jepang, Australia, Arab Saudi. Australia dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Sedangkan Bahrain dan China juga bagaimanapun masih merupakan tim yang punya reputasi di Asia. Sedangkan Indonesia ibarat bocah kemarin sore yang baru bangkit dari masa kegelapan dan sedang dalam masa pertumbuhan untuk jadi lebih dewasa. Maka dari itu wajar kalau Indonesia di atas kertas banyak yang meremehkan. Bahkan tim-tim ASEAN yang harusnya juga mendukung, malah julid dan mengatakan kalau Indonesia bakal babak belur. Negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia julid juga ya melihat Indonesia lolos ke ronde ketiga. Emang ya perkembangan Indonesia sekarang ini lagi bagus-bagusnya di bawah kepemimpinan Bapak Erick dan juga pelatih Sinteyong. Yap, sebenarnya wajar dan sekali lagi nggak apa-apa sih Indonesia banyak yang meremehkan karena ya emang kita secara ranking kita nomor 2 terbawah bersama Kuwait dari semua sangat jauh Indonesia 133 Namun, apakah dunia. Hanya karena semacam itu membuat Indonesia jiper? Oh ya jelas tidak. Malah yang ada, ini akan jadi ujian menarik bagi timnas kalau benar-benar mau naik kelas. Dan level Asia vibes-nya ini emang gini, seru, deg-degan, dan mantap. Dulu biasanya kita hanya melihat timnas Indonesia away-nya ke Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Tapi sekarang, walah bisa away ke Arab, Jepang, Australia, China, dan Bahrain. Di level yang pertandingannya lebih intens. Harusnya sih kita bangga dulu lah ya. Walaupun di satu sisi karena ini udah round 3, berarti kekuatan tim harus benar-benar ditambah agar bisa tampil harus semaksimal digenjot mungkin kan bisa-bisan gitu. Ini pemain timnas Indonesia.
Bila perlu datangkan kembali pemain-pemain keturunan ya, agar nantinya Indonesia bisa bersaing bukan hanya sebagai pelengkap di ronde ketiga ini. Yap, sejauh ini seperti yang telah dikabarkan kalau setidaknya ada 4 nama pemain baru yang diharapkan bisa masuk ada 4 gelombang pemain satu ya buat bisa main untuk Indonesia. Di mana mereka bergabung. adalah Ole Romini, Kevin Dix, Tristan Goyer, dan Maarten Paes. Nah, khusus Maarten Paes, kayaknya kita benar-benar harus bersabar dan sangat sabar karena prosesnya ini jauh berbeda. Ya, menurut info resminya belum ada jadwal mengenai sidang Maarten Paes ini sampai jadwal setidaknya Oktober. resmi Resah sidang ya di tanpa arah dong netizen. Dan seketika itu pula banyak netizen yang bertanya-tanya kepada PSSI terkait kenapa kok bisa gitu, kenapa kok lama dan lain sebagainya. Termasuk mengenai biaya sidang Maarten Paes di CES yang ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Sangat Sampai besar pada akhirnya Pak Arya Sinulinga menegaskan untuk percaya aja dengan segala hal yang telah disusun oleh Pak Ketua PSSI. Dan dia meminta agar segala isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Jangan terlalu banyak sok tahu. Kami akan bicara kalau sudah pasti. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkahnya. PSSI sudah diperhitungkan. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung. Kami kalau terbentur biaya sejak awal, kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI. Kalau karena biaya, pasti kami stop sejak awal pakai logika. Kalau ada yang analisis, coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak akan meneruskan jadi WNI. Karena kami tidak perhitungkan soal biaya dan ada yang kami perjuangan di berbagai tempat itu. Tunggu saja, serahin pada ahlinya di tim Pak Erik. Bukan bilang kami berhasil, kami belum tahu, tapi sudah terbukti timnya untuk mengurus. Kami lagi godok semua, ucap beliau kepada awak media. Pokoknya kita tinggal tunggu ya hasil dari PSSI dan juga Bapak Erick Thohir melobinya ke CAS. Kita percayakan semua kepada Bapak Erick Thohir bahwa Maarten Paes ini akan bisa membela timnas Indonesia secepatnya. Ini ketika Maarten Paes menjalani sumpah WNI ya di Kemenkumham Jakarta. Lebih lanjut, jika itu tadi adalah perihal Maarten Paes, beda ceritanya dengan 3 nama tadi, di mana Ole, Kevin, dan Tristan kabarnya udah masuk dalam tahap pendekatan 50%. Yang sudah masuk soal ya. Kevin dan Ole, Berkas yang mana Pak Arya sudah udah diurus. sedikit menjelaskan itu pada podcastnya bersama Bung Binder. Lalu soal Tristan, klarifikasinya perihal ia bukan dari RMS, membuat publik makin yakin kalau itu adalah sebagian dari kode kalau pemain Ajax itu akan segera jadi WNI. Sebab suka tak suka, kalau keempat pemain tadi bisa deal dan bisa main untuk timnas Indonesia, maka itu akan sangat berpengaruh dan membuat timnas jadi lebih kuat dan peluang untuk bisa berbicara banyak di round 3 kian ada. Bahkan Ole yang baru sembuh dari cedera, baru aja membuat 1 gol dan 1 assist dalam sebuah laga uji coba. Yang mana artinya secara kebugaran Ole ini udah benar-benar fit buat main musim depan. Jika itu terjadi, maka semakin pengen aja publik melihat dia pakai jersey timnas Indonesia. Karena ya bagaimanapun ia dianggap sebagai kriteria penyerang paling ideal untuk Garuda. Sedangkan Kevin dan Tristan, secara kualitas mereka udah membuktikan sendiri di klubnya gimana. Oke, 3 pemain keturunan ini sangat cocok tentunya bermain di timnas Indonesia karena mempunyai pengalaman yang sangat bagus ketika bermain di Eropa. Kita tahu klubnya bermain di divisi utama Liga Belanda. Kevin Dix juga bermain di Liga Champion Eropa ya, bersama Copenhagen. Bahkan ia berhasil mengalahkan Manchester United ketika itu. Yap, jika nantinya para pemain gelombang 1 ini udah benar-benar bisa main untuk timnas, maka kedalaman skuad tim Garuda ini seenggaknya udah jauh lebih kuat. Sehingga ketika ada hal-hal yang memaksa salah seorang pemain absen entah karena cedera, akumulasi, dan lain-lain, backupnya secara kualitas gak jauh beda. Dan itu sejalan dengan keinginan Pak Erik yang ingin membuat timnas senior ini punya 2x11 starting yang kuat. Maka dari itu sekali lagi, kalau 4 pemain tadi plus Jens Raven yang udah lebih dulu ini pemain muda juga ya.
Ya, persentase Jens peluang Revan timnas kali ini bisa naik jadi 45% lah. Dan nanti bisa semisal ini pemain dicoba gelombang oleh 2 atau pelatih 3 bisa Sinteyong ikut menjadi nyusul sampai setidaknya lini gedor timnas 85% Indonesia. pemainnya berasal dari liga luar negeri, barulah kami berani memberi peluang Indonesia sampai 50%. Yang mana artinya, jika berhasil menyapu bersih kemenangan atas Arab Saudi, Bahrain, dan China di kandang sendiri, lalu bisa sekuat tenaga menahan Jepang, Australia, baik kandang ataupun tandang, insya Allah Indonesia ada peluang untuk lolos. Kalaupun rank 1 atau 2 dirasa nggak realistis, ya rank 3 dan rank 4 untuk kemudian bertarung di round 4 bisa dan sangat realistis untuk diperjuangkan. Maka dari itu, ayo semangat PSSI menambah kekuatan, semangat Coach Shin dan staf pelatih lainnya, serta semangat buat semua para pemain. Nggak usah peduliin dari mana latar belakang kalian dilahirkan. Asal udah pakai merah putih dan main demi lambang Garuda, ya udah kami akan total mendukung dan menganggapmu sebagai bagian dari bangsa ini. Karena emang sudah seharusnya begitu kan? Kita Garuda, respect. Nah, oke teman-teman, itulah tadi tayangan video bagaimana memperlihatkan calon pemain keturunan Indonesia yang akan segera merapat ke skuad barisan timnas Indonesia. Ada nama Kevin Dix, kemudian ada Ole Romeni dan juga Tristan Goljer, serta yang masih diperjuangkan adalah Martin Paes yang saat ini masih belum ada kejelasan. Tetapi Bapak Erick Thohir mengatakan percayakan semuanya pada PSSI, bahwa Martin Paes ini masih terus digodok, masih terus diperjuangkan dan akan bisa tampil nantinya pada saat ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, kita berharap semua pemain itu bisa tampil, kita doakan yang terbaik tentunya, kita dukung timnas Indonesia karena ini adalah kesempatan emas tentunya Indonesia bisa berlaga di ajang Piala Dunia. Tentu kita berharap Indonesia bisa memberikan permainan yang terbaik. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bantu like, subscribe channel ini agar bisa berkembang bersama Bang Bahri. Kita berjumpa lagi membahas seputar timnas Indonesia dan salam olahraga.